on your forehead. Yes, Never, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan? Jesus loves this boy. This is his child. Euphoria. Selamat datang di channel Euphoria bersama saya Zikri. Dan saya Bagas Salvis. Kita ada di segmen You Know. Rules and Disclaimer. Mencari lokasi dari foto, video, cerita, misteri di internet. Lokasi yang dicari sudah dipilih untuk ditayangkan. Hasil yang ditemukan pada segmen ini tidak bisa divalidasi 100%, terutama untuk lokasi yang ada pada cerita misteri dan horor, karena tidak bisa dikomparasi dengan foto, hanya berdasarkan petunjuk pada cerita. Konten ini hanya untuk keseruan dalam mencari lokasi, foto, video, cerita di internet, tidak bermaksud untuk menjatuhkan dan merugikan pihak yang bersangkutan dalam foto, video, cerita. Oke, di video kali ini kita bakal melihat tempat syuting Conjuring 3. Jadi kita bakal menelusuri tempatnya, lalu kita bahas ada apa aja sih sebenarnya, apakah itu benar tempat lokasinya atau mungkin itu adalah CGI, kita akan tidak tahu ya kan. Sumber dari lokasinya kita dapat dari globalfilmlocation.net. Oke, yang pertama, kita akan melihat lokasi dari rumah si David. David itu dia merupakan anak kecil yang kesurupan itu kan. Ya, dia tuh yang kesurupan pertama itulah. Nah, dia kesurupan pertama. Ini mari kita lihat. Oh. Kalau misalkan teman-teman ingat di awal film mereka tuh ngumpul di sini untuk menyelamatkan si David. Di filmnya tuh dia juga barbekyuan tuh sama si keluarganya sama ini. keluarganya, benar. Nah, kita cek tempatnya dia waktu barbecue tuh Di belakang halaman rumah kan. Persis di belakang sih. iya ya. Nah, ini depan rumahnya tuh ini nih. Nih, depan rumahnya. Oh, ada pos di Nah, oh, itu ini pos. posnya. Oh, ya di sini Di dia. belakang dia ya. Itu barbekyuan di sini. Hmm. Kalau sebenarnya tuh dilihat-lihat tuh aku tuh nggak nangkep kalau vibe-nya nih nyeremin loh. Rumahnya tuh kayak ya udahlah kayak Kayak rumah pada umumnya. kenapa ya? Tapi kok aku waktu lihat di filmnya tuh Iya ya. vibe-nya tuh deep banget gitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat walaupun ini rumah bisa dibilang rumah berhantu karena filmnya kan diangkat dari kisah nyata nih. Filmnya diangkat dari kisah nyata dan gambaran kasarnya di film itu adalah rumah yang seperti ini. Tapi dilihat-lihat walaupun dengan cerita yang cukup dalam, rumahnya juga kayak bener-bener American old style gitu loh. Ya kan, padahal sebenarnya rumahnya ya biasa aja sih. Iya, rumahnya tuh bener-bener nggak ada serem, nggak ada angkernya. Nah, kalau ini di sini ada bambu kuning, fix 100% ini serem sih. Ada bambu kuning, pohon pisang, Oke, mungkin kita bisa lanjut ke lokasi selanjutnya yang ada di film Conjuring 3. Oke, lokasi selanjutnya yang mau kita cari adalah rumahnya si Kastner. Nah, ini set utama sih. Karena siapa itu Kastner itu kalau misalkan mungkin ada yang lupa nih. Kastner itu adalah seorang pastor, yaitu kayak mantan pastor gitu, yang anaknya itu jadi iblisnya di film ini. Di sini tuh di rumah Kastner ini bakal ada tempatnya buat altar dari ritual di Conjuring 3 ini. Nah, makanya ini menarik nih kita bahas nih di sini. Nah, rumahnya sih sebenarnya ya kalau malam creepy coy. Ini gelap-gelap gini kan, nggak ada lampu, terus sananya kebon, creepy sebenarnya kalau malam ini. Cuman ya kita lihat lokasi altarnya itu kan di bawah tanah. Di bawah tanah. Nah, kita lihat lokasi tepatnya altarnya tuh syutingnya di mana. Oh, dia tuh naik ke depannya rumah ini, bukit gitulah. Dan di situ ada rumah ini. Oke. Nah, jadi ini pas posisi dia pas lagi datang dan parkirin mobilnya. Ini kan jembatannya ini. Tangganya ini. Nih, terus habis itu agak nyerong ke kiri dikit. Ini enggak sih apanya? Gubuknya. Yang gubuknya itu. Nah, ya kan bener kan? Iya. Ya, dia nih gubuknya Gubuknya ini. di sana. Dan ini kayaknya tuh dia di depannya enggak sih? Iya kan? Dia tuh kayak ini kan lah, ini depannya gitu loh. Jadi tuh dia tuh bisa dibilang tuh agak majuan dari gubuk itu. ya di sini lah. Sayangnya kita nggak bisa ke sana gara-gara street view-nya cuma di sini. Mungkin kita bisa cek di Google Earth. Oh ya. Nah, ini nih. Kan tangganya di sini nih. Tangganya ini. Tangganya itu tadi. Terus agak nyerong ke kiri dikit. Pasti di sini dong. Nah, ini
Ini rumahnya yang kuning tadi. Pohonnya agak nyebelin juga ya. Aduh, pohonnya nih ngeselin. Jadi kita tuh sebenarnya dihalangin pohon di sini ya. Nah, Mungkin ini agak nampak kan. di sini dia, di depan sini nih. Kan rumahnya ini. Terus dia tuh kayak di depannya gitu loh. Oh, depan. Enggak. Sebelum arah dari ini rumahnya di sini nih. Rumahnya di sini. Nah, di depannya itu tuh ada gubuk di tengah-tengahnya. Kan tadi ada ventilasi gitu kan. Nah, ventilasinya itu tuh di depan gubuk, di depan rumah. Jadi, yang paling benar adalah di depan gubuk, di depan rumah. Berarti itu ada di sekitaran sini nih. Tapi gara-gara maksud tuh ini tadi Zik, ini nih, ini kan belakangnya nih, iya kan? Lah masalahnya di filmnya ini di depan loh. Agak samping juga sih. Iya, maksudnya iya. bisa di sebelah sebelah sinian lah, menurutku di sebelah sini, sebelah kanan sini. Jadi tuh kisaran dia tuh di sini. Nah ini nih. Nah ini nih. Iya, mungkin. Mungkin. Itu juga bisa jadi sih, karena kelihatan gubuknya kalau misalkan kita di depan tadi gubuknya cuma seng doang gitu kan. Iya. Gak kelihatan pintu gubuknya kayak gimana. Yang menarik dari aku adalah ini kan rumahnya juga hitungannya rumah-rumah biasa yang ada di pinggir sungai hutan gitu kan. Iya. Dan artinya di sini nggak ada tetangga siapapun dengan jarak pandang sekitar segini. Ini orang bener-bener introvert gitu loh. Kalau di dunia nyatanya gitu. Iya, di dunia nyata tuh bener-bener introvert gitu loh. Kok bisa ya kan hidup di hutan, di Kalimantan aja di hutan tuh pasti ada tetangga atau teman ya kan, ini sendirian. Tapi ini di Indonesia tuh menurutku kalau ada rumah kayak gini ya, ini bukan lebih ke rumah serem sih. Apa itu? Lebih ke rumah wisata, coy. Lihat aja sebelahnya tuh ada kali gini. Ada kali gini. Iya kan? Buat foto bisa, buat renang bisa. Sebenarnya rumah ini tuh tembus atau bisa turun sampai ke bawah tanah yang di sebelah sana tadi. Benar kan teorinya gitu kan? Ya, di filmnya gitu. Tapi kan itu kan cuma bisa aja setting kan. Bisa aja setting dia pura-pura turun di rumah ini terus tiba-tiba dia pindah lokasi syuting sampai ke biar penonton tuh diarahkan kayak lagi di bawah sini. Di kisah nyatanya atau di cerita nyata yang sebelum diangkat dari film itu, berarti rumahnya tuh mungkin rumah yang bener-bener di hutan dan beneran bisa tembus ke bawah. Ya, paham nggak maksudku? Emang kayak setauku ya di luar negeri tuh emang rata-rata tuh rumah tuh punya tempat bawah tanah Iya, gitu loh. semacam bunker gitu kan. Ya. Nah, cuma ini mungkin entah dengan alasan apapun jadi para pembuat itu menggunakan rumah ini dengan tembusan sampai ke bawah sana. Agak jauh sih memang, jauh banget ya bahkan ya. Iya. Sampai ke rumah-rumah gubuk ini aja hitungannya ya Jauh, coy. 100 sampai 150 meter lah kira-kira. Lebih lah. Iya. Ya itu kan, ya itu namanya juga film, coy. Kan film kan dilihatnya dari satu sudut pandang oleh kameramen yang buat. Dan akhirnya kita bisa melihat secara virtual Ya. bagaimana lokasi syuting dari film Conjuring 3 yang baru saja kita preview dikit ya. Nah, jadi dari dua lokasi ini kita mungkin dari pendapat kita mungkin ini adalah tempat yang nggak terlalu serem, tapi kalau misalkan kita bandingin sama filmnya ini sih gila sih lokasinya. Ya. Dan ini kan kita juga lihatnya waktu siang, nggak tahu kan waktu malam Waktu gimana. malamnya gimana suasananya. Ya, tiba-tiba di sana ada genderuwo kan nggak tahu. Bagaimana pandangan kalian terhadap komparasi dari film dan kisah nyata yang diangkat ke film? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti kita berdiskusi tentang hal ini. Dan mungkin teman-teman punya misteri atau cerita horor gitu yang bisa kita cari lokasinya, bisa tulis di bawah kolom komentar. Ya mencari-cari dan melihat-lihat lah. Kayaknya gimana tuh, serem gak? Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Untuk konten Yunan ini kita bakal update terus tentunya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, karena kita selain konten mencari tempat, Yunan adalah salah satu konten favorit kita juga. Bila aja teman-teman punya saran, ya tinggal aja tulis di kolom komentar biar kita bisa perbaikin lebih baik lagi. Saya Zikri pamit undur diri. Saya Bagas Salvis pamit undur diri. Sampai jumpa di konten Yunan selanjutnya. Thank you.